Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Unfriendly User ingin menjelaskan tentang desain dan notasi dialog. Saya Muhammad Rapli Sugiri dengan NPM 140 dan juga teman-teman saya di sini yaitu Zakia King Ajis dengan NPM 127, Ilham Abdul Goni dengan NPM 136 dan Raffi Muhammad Nabil dengan NPM 144. Apa sih dialog itu? Dialog itu yaitu percakapan antara dua pihak atau lebih. Dialog juga dapat mengimplikasikan kerjasama atau sedikitnya keinginan untuk menyelesaikan konflik. Pada perancangan user interface, dialog memiliki arti lebih spesifik, yaitu struktur percakapan antara user dan sistem komputer. Dialog. Dialog adalah level sintaksi dari interaksi manusia dan komputer. Notasi dialog dapat berupa diagramatik, yaitu yang bisa dibaca dengan mudah, tekstual, yaitu mudah untuk dilakukan analisis secara formal. Dialog berkaitan dengan semantik sistem, apa yang dilakukan oleh sistem, presentasi, bagaimana tampilan sistem. Ada juga bahasa komputer. Bahasa komputer dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu leksikal, merupakan tingkat yang paling rendah. Yaitu contohnya bentuk icon pada layar, tombol yang ditekan pada bahasa manusia, ekuivalen dengan bunyi dan ejaan suatu kata. Sintaksi, urutan dan struktur dari input dan gambar pada bahasa manusia. Equivalen dengan grammar atau tata bahasa suatu kalimat. Semantik, arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal, komputer, dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia, ekuivalen dengan arti yang berasal dari para partisipan dalam percakapan. Dialog dalam user interface. Dalam user interface, dialog umumnya dianggap sinonim atau ekuivalen dengan tingkatan sintaksi. Namun, batasan antara leksikal dan sintaksis tidak begitu jelas dan pada kenyataannya, deskripsi dialog seringkali meliputi sifat-sifat leksikal. Dialog dengan komputer umumnya terbatas dan terstruktur. Beberapa karakteristik dalam dialog dengan komputer, yaitu partisipan harus menyebutkan dialognya dengan urutan tertentu. Beberapa dialog diantaranya telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan atau concurrently. Selanjutnya ada umumnya. Dialog berikutnya tergantung dari respon para partisipan. Dialog dengan komputer mungkin saja tidak mengakomodasi semua kejadian yang mungkin. Dan yang terakhir, deskripsi dialog biasanya tidak langsung menuju pada arti kata-katanya atau semantik, tapi pada level sintaksis. Perancangan dialog. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan dialog. Yang pertama, rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Kemudian ada juga rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Prinsip desain dialog. Prinsip yang digunakan dalam desain dialog adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut modul atau module. Contoh prinsip desain dialog. Pembagian modul dalam sebuah sistem pemesanan buku di perpustakaan. Bisa dilihat sendiri gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya mendesain sebuah dialog akan dijelaskan oleh Raffi Muhammad Nabil. Ya, terima kasih Raffi Sugiri. Desain sebuah dialog. Dalam mendesain sebuah dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Ada beberapa alasan mendasari hal tersebut, antara lain, agar lebih mudah dianalisa, pemisahan elemen-elemen interface dari logika pemrograman semantik,
apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut dapat membantu desainer untuk mengenali struktur dialog yang diajukan. Bahkan desainer juga dapat menggunakan prototyping tool yang untuk menguji dialognya. Notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk anggota tim merancang atau mendiskusikan perencanaan dialog pada akhirnya diberikan kepada pemrograman aplikasi. Selanjutnya, dialog manusia yang terstruktur. Dialog antara manusia dan komputer biasanya berbeda dengan dialog dengan manusia. Dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Partisipan harus menyebutkan dialog dalam urutan yang jelas. Beberapa dialog telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa bagian tertentu dari dialog dilakukan secara bersamaan. Umumnya, dialog berikutnya bergantung pada respon partisipan. Oke, selanjutnya, notasi diagramatik. Yang pertama, bentuk yang paling sering digunakan dalam desain dialog. Kedua, kelebihan bentuk ini memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog. Namun, sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan kompleks. Ini ada beberapa bentuk notasi diagramatik. Yang pertama ada state transition network, yang kedua ada hierarchical state transition network, terus ada state chart, terus ada flow chart, terus ada GSD diagram. Next, state transition network atau disingkat STN. STN STN telah lama digunakan untuk mendeskripsikan dialog, sebuah menu dari drawing tool sederhana berbasiskan mouse. Oke, dan di sini slide selanjutnya ini adalah contoh dari STN tersebut. Bisa dilihat. Oke, next. Dan slide selanjutnya contoh dari state transition network. Nah, di sini dari lingkaran berarti menggambarkan state atau sistemnya. Terus tanda panah berarti menggambarkan antara state atau disebut juga transisi. Nah, tanda panah ini diberi label untuk menjelaskan tentang tindakan user yang menyebabkan transisi dan respons dari sistem. Oke, di sini ada contoh dari STN lagi. Ini kalau yang ini ada menu tool terdiri dari 2, circle dan line. Jika menu circle dipilih, maka user diperkenalkan untuk memilih 2 titik. Yang pertama, pusat lingkaran, yang kedua, jarak dari lingkaran. Lalu, dan line dipilih jika user akan menggambarkan formula. Oke, next. Tiap lingkaran menandakan state atau keadaan dari sistem. Misalkan, menu adalah state sistem menunggu user. Lalu circle atau line atau circle 2 itu adalah state setelah user memilih sebuah titik sebagai pusat lingkaran dan menunggu user untuk menentukan titik akhir dari lingkaran tersebut. Oke. Tanda panah diberi label untuk menjelaskan tindakan user menyebabkan transisi state dan respon dari sistem. Sebagai contoh, state circle 1. State sistem menunggu user untuk memilih pusat yang mana yang akan dipilih oleh si user. Pusat lingkaran yang mana. Next. Jika user telah memilih atau mengeklik pusat lingkaran, maka state system bertransisi ke circle 2 dan direspon oleh sistem. Oke, terus. Nah, dan di sini
STN itu apa sih? STN dapat mempresentasikan beberapa hal yang terkait dengan dialog, yaitu urutan, sekuen, dan aksi yang dilakukan user dan respon yang diberikan oleh sistem. Pilihan bagi user, choice. User dapat memilih sendiri dengan cara mengeklik atau mengeklik dari state tersebut. Lalu ada iterasi atau iteration. Ini contohnya pada state line 2. Transisi dapat kembali ke state line 2 jika user menambahkan titik baru pada polyline. Lalu akan berpindah ke state finish hingga user melakukan double click. Oke, Next. terima kasih Raffi Muhammad Oke. Nabil. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia King Ajis. Zakia. Zakia kayaknya nggak ada suaranya deh. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ilham Abdul Ghani ya. Silakan Ilham Abdul Ghani. Oke, baik. Nah, di sini ada contoh-contohnya kayak concurrent dialogues. Nah, di sini ada 3 toggles individual STNS. Nah, jika no bold, jika klik on bold, maka tulisan itu akan bold. Nah, lalu jika klik on italic, maka tulisan itu akan berubah menjadi italic. Nah, jika klik underline, maka yang awalnya tidak ada underline akan menjadi ada underline-nya. Next. Nah, di sini ada concurrent dialogs yang bagian 2, bold and italic combine. Nah, ini kombinasi antara style bold sama italic. Nah, jika awalnya kan no style atau tidak ada desainnya. Nah, jika diklik on bold, maka cuman bold only. Tulisan itu akan tebal sendiri, cuman bold gitu. Nah, jika klik on italic, maka tulisan itu akan hanya italic sendiri. Nah, jika klik on bold ketika sudah italic, maka tulisan itu akan bold italic. Begitupun sebaliknya, jika klik italic on bold, maka jika klik italic setelah bold, maka itu akan menjadi bold italic. Next. Nah, di sini ada concurrent dialog bagian 3, semuanya di-combine all together, combinatorial expression. Nah, di sini kombinasi dari semua style, baik itu bold, italic, dan underline. Nah, yang awalnya tidak ada style menjadi bold, italic, ataupun underline. Nah, bisa juga dikombinasiin antara italic dan underline, ataupun bold dan underline. Lalu bisa juga underline dan bold. Nah, begitupun sebaliknya, sampai terserah kita mau didesain seperti apa dialog tersebut. Baik, next. Lalu di sini ada hierarchical state transition network. Struktur hierarchical state transition network mirip dengan STN, namun memiliki tambahan berupa gabungan state, composite state. Nah, yang digambarkan dengan persegi panjang dengan gambar struktur STN berukuran kecil di dalamnya. Masing-masing persegi panjang ini menggambarkan submenu yang berkaitan. Submenu ini dapat dispesifikasikan dengan rinci pada STN tersendiri dengan menaruh label nama submenu yang bersangkutan pada simbol start. Nah, penggunaan hierarki ini tidak mengubah anotasi dasar STN, namun menggabungkan beberapa STN ke dalam satu diagram besar sehingga model ini dapat digunakan untuk sistem-sistem yang besar. Next. Di sini ada contoh
HSTN dari sebuah tool drawing. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Contoh gambar ini yang berupa diagram. Next. Lalu ada Harel State Chart. Harel State Charts dapat digolongkan sebagai kelompok STN. Charts ini dibangun untuk menspesifikasikan secara visual sistem reaktif yang kompleks dan mampu mengakomodasi masalah seperti concurrency dan escape. Chart ini memiliki karakter struktur hierarki dalam satu diagram tunggal yang membagi elemen, mana yang mempresentasikan state alternatif dan yang mempresentasikan aktivitas konkuren dijalankan bersama-sama. Di sini ada contoh Harel State Chart ya, berupa diagram juga. Oke, next. Lalu ada flowchart. Flowchart itu notasi diagramatik yang paling sering digunakan. Flowchart digunakan untuk mendeskripsikan dialog yang sederhana dan memiliki kelebihan dalam hal kesederhanaan dan mudah dimengerti. Di sini ada contoh flowchart subdialog fungsi delete. Fungsi delete agar sebuah dialog itu terhapus ya. Oke, next. Kotak pada flowchart mempresentasikan proses atau keputusan sehingga tidak ekuivalen dengan state pada STN. Flowchart menggunakan berbagai jenis kotak untuk mempresentasikan berbagai jenis aktivitas yang berbeda, namun merefleksikan sudut pandang programmer dibandingkan user. Perbedaan utama antara menggunakan flowchart untuk perancangan dialog dengan pemrograman adalah tingkat detail pada sisi program. Misalkan, jika pembacaan record karyawan melibatkan pencarian secara sekuensial pada file untuk mencari file tertentu, maka flowchart program akan menyertakan loop pencarian tersebut. Sedangkan pada flowchart dialog sama sekali tidak akan dicantumkan loop tersebut semacam itu. Lalu ada GSD. Selanjutnya bisa dijelaskan sama Zaki. Terima kasih Ilham Abdul Ghani. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya ada GSD diagrams. GSD itu yaitu Jackson Structure Design. Biasa digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan notasi dialog. Kelas dari dialog yang dapat direpresentasikan dengan GSD adalah sederhana, terbatas, dan merupakan sistem informasi yang berbasis menu Driven Information System. Di sini ada contohnya yaitu untuk sistem login. Pertama ada login, lalu ada transisi ke antara get username dan get password. Di get username ada from login dan read username. Pada get password ada from untuk password, ada read password, ada verify password. Notasi dialog tekstual. Di antaranya ada tata bahasa yaitu grammars. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan dialog komputer juga memiliki sifat linguistik, sehingga format grammar juga dipakai sebagai notasi dialog. Salah satu bentuk formal yang sering digunakan untuk notasi dialog tekstual adalah BNF, Backus Naur Form, dan Regular Expression. Lalu ada production rules. Bentuk umumnya if conditional then action. Karena menggunakan if kondisi then, karakteristiknya yaitu 1. Berorientasi pada event, state, atau gabungan kedua. Baik untuk task paralel, bukan task sequence. Lanjut. Di sini ada CSP dan proses aljabar. Digunakan untuk proses sequential pada natural language base dan bersama-sama. Misalnya dalam penggunaan mouse, keyboard, dan draw menu secara bersama-sama. Lanjut. Ada action properties. Ada 3 karakteristik properties dialog yang terkait dengan aksi yang dilakukan oleh user, yaitu kelengkapan,
atau completeness, deterministik, dan konsistensi. Dalam hal kelengkapan, selain aksi user yang normal, desain bertanggung jawab untuk melihat jauh ke depan dan mengantisipasi bagaimana perilaku sistem pada kondisi yang tidak diperkirakan atau pada kondisi khusus. Desainer dapat mendaftar semua aksi yang mungkin dan pada setiap state, dialog mencari semua aksi yang mungkin terlupakan. Pada setiap state yang diperkirakan akan muncul aksi user yang khusus. Desainer harus dapat memutuskan atau paling tidak dicek pada saat pengujian bagaimana perilaku sistem terhadap kejadian tersebut. Karakteristik deterministik memperbolehkan kedua state berjalan atau state yang akan dijalankan adalah state dengan prioritas yang lebih tinggi. Karakteristik konsistensi mengharapkan aksi yang sama pada situasi yang berbeda akan melakukan hal yang sama pula. Lanjut. Contohnya, user terbiasa dengan tombol tab yang menyebabkan kursor bergeser ke kanan sebanyak 8 karakter. Pada penggunaan dialog box, tombol tab menyebabkan kursor bergerak ke dialog box berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.